Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrandra Satria Rivaldo, kelas 108, nomor absen 26. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang PKN mulai bab 1, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal ini terkait dengan Pancasila. Tentu kita semua mengetahui bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Selain menjadi dasar negara, Pancasila mempunyai kedudukan lain bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya yang A, mengidentifikasikan identitas individu dan kelompok serta menghargai keragaman identitas. Yang nomor 1, jenis dan pembentukan identitas. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Namun, apa yang dimaksud dengan jati diri bangsa Indonesia? Jati diri adalah keadaan atau ciri khusus seseorang. Jati diri disebut juga identitas. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia menegaskan bahwa Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia. Lalu, bagaimanakah identitas itu terbentuk? Ada dua pendapat mengenai pembentukan identitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada yang beranggapan bahwa identitas itu given atau terberi. Identitas adalah dalam pandangan kelompok ini merupakan sesuatu yang menempel secara alamiah pada seorang atau sebuah grup. Yang kedua, identitas yang dipahami sebagai hasil dari sebuah desain atau rekayasa. Baik, selanjutnya, baik identitas individu maupun kelompok dapat terbentuk secara ilmiah maupun hasil dari interaksi. Yang A, identitas individu yang alami. B, identitas individu yang terbentuk secara sosial. C, identitas kelompok yang alami. D, identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Yang nomor 2 adalah Pancasila sebagai identitas nasional. Kita telah mengenal Pancasila, tentu saja karena Pancasila adalah identitas nasional. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai banyak kedudukan bagi bangsa Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi ideologi negara, jiwa, dan kepribadian bangsa. Bahkan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Lalu dari mana asalnya Pancasila? Pancasila diawali oleh BPUKI yang mengadakan sidang yang membahas dasar negara Indonesia. Para tokoh pun mulai mengungkapkan pendapatannya, lalu mengemukakan usulan 5 dasar negara, yaitu Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Melalui istilah pertama ini, kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berkaitan dengan sila kedua ini, kita harus melakukan perbuatan yang mengandung nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah nilai persatuan. Persatuan Indonesia bernapaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berdasarkan sila keempat ini, kita harus dapat menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama, yaitu dengan cara musyawarah. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat. Kehidupan yang dimaksud ini adalah kehidupan jasmani dan rohani. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengenali dan menyadari keragaman identitas. Kalian tahu sendiri manusia itu adalah makhluk sosial, yang artinya kita harus selalu berinteraksi dengan orang lain dalam setiap aspek kehidupannya. Sebagai generasi muda, kita merajikan untuk memajukan bangsa dan negara. Untuk mewujudkannya, kita harus menyadari fakta akan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Tugas kita tidak hanya mengenali atau mengakuinya saja, tapi kita juga harus bisa menerimanya dengan pikiran terbuka atau open-minded. 4. Menghargai keragaman identitas. Tentu dengan menghargainya,
kita dapat mengembangkan sikap toleransi terhadap semua bentuk perbedaan. Bahkan hal yang bertentangan dengan kita pun harus kita hargai. Berikut wujud keberagaman Indonesia. Keragaman suku. Suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Masyarakat di Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu sama yang lain. Contohnya sendiri kayak dari Aceh, Acin, Akhir, Asji, Ase, Ureng Aceh, Alas, Ane, Jame, Gayo Lut, Gayo Luwes, Gayo Serba, jadi Kluwet, Sigulai, Simuele, Singkil, Tamiang, dan yang lainnya kayak suku Batak, yaitu Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, dan Batak Toba Dairi. Selanjutnya, untuk menghargai keragaman suku bangsa itu seperti tidak merendahkan suku bangsa yang lain, menjalin kerjasama dengan suku bangsa lain, mempunyai pandangan yang sama terhadap semua suku bangsa, tidak bersikap diskriminatif, dan berteman dengan semua tanpa mempersalahkan perbedaan suku bangsa. Selanjutnya, keragaman agama. Di Indonesia sendiri mempunyai 6 agama, dan setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianutnya. Untuk contoh sikap menghargai itu seperti mempunyai pandangan yang sama terhadap semua pemeluk agama, berteman atau bergaul dengan semua orang tanpa mempersalahkan agama, tidak merendahkan agama yang lain, suka membantu orang lain tanpa memandang perbedaan agama. Yang selanjutnya, keragaman ras. Secara umum, ras dapat diartikan sebagai kelompok besar manusia yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Manusia yang satu memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti kulit, warna, dan bentuk rambut. Masyarakat Indonesia ini memiliki keragaman ras yang disebabkan oleh kehadiran bangsa asing ke wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu sebagai berikut: ras Malayan atau Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid yang didiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Berikut untuk contoh sikap menghargai keragaman ras itu, yang pertama, memandang setiap ras itu sama, tidak merendahkan ras lain, bersikap baik dan positif apabila di lingkungan sekitar terdapat masyarakat dari ras yang berbeda, suka membantu terhadap sesama tanpa memandang perbedaan ras, menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan semua warga masyarakat. Selanjutnya, keragaman bangsa. Yang selanjutnya, keragaman bahasa. Meskipun bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia, sebagai negara yang beragam, tentu kita kenal ada banyak bahasa daerah. Bahkan untuk bahasa daerah yang sama pun kadang punya dialek yang berbeda. Keragaman bahasa ini menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Setiap kita berkunjung ke sebuah daerah, kita akan mendengar bahasa daerah mereka. Untuk contoh sikap menghargai keragaman bahasa itu tidak merendahkan bahasa dari daerah lain, menganggap setiap bahasa daerah unik, menarik, dan perlu dilestarikan, menghargai penggunaan bahasa daerah di suatu acara adat, bergaul dengan semua orang tanpa memandang perbedaan bahasa daerah, tidak menghina perbedaan bahasa daerah lain dengan bahasa daerahnya sendiri. Selanjutnya, keragaman budaya. Tiap daerah di Indonesia mempunyai kebudayaan yang sangat unik dan menarik. Hal ini tentu saja tidak hanya dikenal dalam negeri saja, tetapi juga bisa sampai ke negara-negara lain. Contohnya untuk tarian daerah seperti tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari piring dari Sumatera Barat, tari jaipong dari Jawa Barat, tari kecak dari Bali. Untuk lagu daerah itu seperti Pulau Sumatera yang dari Aceh itu, lagu Bengong Jompa itu dari Sumatera Utara, ada lagi lagu Sing Sing So, Butet, dan Tilo Tilo dari Sumatera Barat.
Selanjutnya rumah adat. Contoh rumah adat ini kayak rumah bolon, rumah gadang, rumah joglo, rumah lamin, rumah betang, rumah tongkonan, rumah honai, dan masih ada kayak upacara adatnya mitoni, tedak siti, ruwatan, kenduri, grebegan, serentahun, kasodo, nelu bulanin, dan ben. Dari sekian banyak keragaman budaya, kita perlu menghargai dengan cara memandang semua kebudayaan daerah unik dan menarik, mengagumi dan menjaga eksistensi kebudayaan tiap daerah karena merupakan kekayaan bangsa. Mengenal dan mempelajari kebudayaan daerah lain, menghormati perbedaan budaya dengan teman, menjalin kerjasama dengan orang lain meskipun mempunyai perbedaan budaya. Selanjutnya, yang B, kolaborasi antar budaya di Indonesia dan pertukaran budaya di pentas global. Yang nomor 1, kolaborasi antar budaya di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara multikultural. Hal ini bisa terlihat dari adanya ragam suku, agama, ras, bahasa, dan kekayaan budaya. Keragaman ini menjadi dua sisi yang bertentangan. Pada akalnya keragaman ini mendatangkan keuntungan bagi kita. Salah satu bentuk keragaman adalah kebudayaan. Kebudayaan ini artinya hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Namun untuk penciptaan batin ini perlu kolaborasi. Kolaborasi sendiri itu adalah sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Yang kedua, kasus pelanggaran hak akibat keragaman budaya di Indonesia dapat dipelajari dalam teks artikel kasus kekerasan pada bacaan berikut. Setelah kita pahami dalam kasus kekerasan ini, telah jelas bahwa kasus-kasus kekerasan akibat keragaman merupakan salah satu pelanggaran HAM. Anda tentu telah mempelajari mengenai hak dan kewajiban dalam kasus. Hak diartikan milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Adapun kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Ada banyak hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD 1945. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal itu berasal dari dalam, antara lain seperti sikap mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, dan sikap tidak toleran. Untuk faktor eksternalnya itu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahan gunaan teknologi, kesenjangan sosial. Selanjutnya yang ketiga, kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Setiap anak itu berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Contoh pelanggaran hak warga negara antara lain sebagai berikut: meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, penegakan hukum yang kurang maksimal, meningkatnya kasus pelanggaran HAM, misalnya kekerasan, maraknya kasus kekerasan yang mengatasnamakan kelompok atau golongan tertentu, pelanggaran hak cipta, meningkatnya angka putus sekolah. Yang keempat, pengingkaran kewajiban negara. Contohnya itu melanggar peraturan, tidak membayar pajak, dan tidak menjunjung hukum. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita tidak ingin hal-hal buruk terjadi di negara kita hingga menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu kita butuh pencegahan terhadap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, seperti supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara.
meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hukum, hak, dan kewajiban warga negara. Untuk fungsi utama untuk menegakkan hukum itu seperti berikut. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Peradilan melakukan perannya untuk menentukan vonis atau kasus pelanggaran hak. Sebenarnya lembaga khusus yang berwenang menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak berarti kita hanya menunggu dan berpangku tangan, namun kita harus berupaya tersebut dapat berjalan dengan baik. Contoh sikap dan perilaku yang dapat dikembangkan setiap warga negara sebagai wujud partisipasi dalam penanggulangan pelanggaran hak yaitu seperti berikut. Contohnya di lingkungan keluarga itu hormat dan patuh pada orang tua, patuh pada aturan keluarga, menghormati saudara yang lebih tua, menghargai saudara yang lebih muda, mengembangkan toleransi terhadap semua perbedaan. Di lingkungan sekolah, 1. Hormat patuh kepada guru, mematuhi tata tertib sekolah, menjalin kerjasama dengan semua warga sekolah, mengembangkan sikap toleran terhadap semua warga sekolah, menghargai segala bentuk perbedaan. Di lingkungan masyarakat itu menghormati orang lain, mematuhi peraturan bersama, membina kerjasama, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kepertukaran budaya di pentas global. Kebudayaan memang selalu menarik untuk dibicarakan. Selain itu, ruang lingkupnya sangat luas. Dengan kearifan lokal bisa berbentuk nilai norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan khusus. Selain bentuk kearifan lokal juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sanggup bertahan terhadap budaya luar, mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, memiliki kemampuan integrasi unsur budaya luar ke dalam budaya asli, memiliki kemampuan mengendalikan, sanggup memberi petunjuk pada perkembangan budaya. Fungsi kearifan lokal itu untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, berfungsi untuk sebagai petuah kepercayaan sastra dan pantangan. Contoh kearifan lokal di Indonesia itu seperti hutan larangan adat, awik-awik, saderanan Gunung Gentong, ogoh-ogoh menjelang hari raya Nyepi, ulap doyo, dan barapen. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pelajaran PKN bab 1. Terima kasih sudah menonton. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.